Baik, selamat pagi bagi kalian semua dan salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan materi mengenai faktor pembentuk tanah. Beberapa waktu yang lalu juga kita telah menyinggung terkait dengan faktor-faktor yang membentuk tanah, karena tanah dibentuk dari berbagai macam faktor. Sebenarnya untuk faktor yang membentuk tanah itu beragam sekali. Ada banyak sekali faktor-faktor itu, tetapi dalam yang dominan terhadap faktor pembentukan tanah itu ada 5 faktor. Faktor yang pembentuk tanah yang paling dominan, ya dalam 5 faktor tersebut kita sebut sebagai yang pertama adalah iklim ya, yang kita sudah pernah ceritakan di pertemuan terdahulu. Kemudian yang kedua adalah topografi, kemudian bahan induk, kemudian organisme dan waktu. Oleh karena itu, kalau kita melihat tanah itu sebagai fungsi dari 5 faktor tersebut ya. T yang sama dengan fungsi dari bahan induk tanah, kemudian topografi, kemudian organisme, kemudian waktu, ya, kemudian ada iklim. Nah, oleh karena 5 faktor ini kita membahas yang faktor yang utama ini saja. Sebenarnya faktor yang lain juga banyak sekali, tapi faktor yang paling dominan adalah 5 faktor ini. Nah, kemudian kita jelaskan yang pertama mengenai faktor iklim. Faktor iklim. Iklim sangat mempengaruhi pembentukan tanah, terutama di suhu dan curah hujan. Baik itu kami jelaskan terlebih dalam pertemuan terdahulu terkait dengan faktor bagaimana batuan itu mengalami rapuh ya, terkait dengan perbedaan suhu antara panas dan dingin ya, kemudian mengembang, mengkerut, dan batuan itu menjadi melunak gitu ya. Walaupun ya melunaknya batuan ya tetap batuan juga. Tapi faktor suhu dan curah hujan itu yang menentukan sekali terhadap proses-proses pembentukan tanah. Suhu dan curah hujan sangat berpengaruh terhadap intensitas reaksi kimia dan fisika di dalam tanah. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Reaksi-reaksi oleh mikroorganisme juga sangat dipengaruhi oleh suhu tanah, sehingga di daerah tropika basah seperti kita ya, daerah humitropik itu tropika basah, jadi musim panas dan musim penghujan itu menjadi tidak tegas gitu. Kita melihat di daerah Kalimantan sini ya, kalau kita berada di sini, ketika musim panas datang, tiba-tiba hujan ada gitu. Beda kalau kita di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa itu ketika mendekati bulan Juli ya, bulan Juli, April, Mei, Juni ya, Juni itu sudah mulai nggak ada sampai nanti bulan Agustus September itu sudah mulai. Jadi ada sekitar 4 bulanan musim tegas di daerah Jawa itu. Kalau di Kalimantan kita tidak pernah, bahkan jarang ya, atau jarang menjumpai dalam 1 bulan itu tidak ada hujan. Kita jarang sekali menjumpai. Nah, oleh karena itu di daerah Kalimantan atau dari humida tropika di Kalimantan Selatan, di Kalimantan ini ya, itu proses pelapukan baik itu material organik maupun bahan mineral itu sangat tinggi sekali. Adanya curah hujan dan suhu di daerah tropika menyebabkan reaksi kimia berjalan cepat sehingga pelapukan dan pencucian berjalan cepat. Akibatnya banyak tanah di dunia telah mengalami pelapukan lanjut pada unsur hara dan reaksi masam. Jadi karena di humida tropika itu di daerah kita Kalimantan ini banyak sekali
suhunya tinggi, kemudian kelembapan tinggi, maka pelapukan itu berjalan cepat. Bahan organik cepat sekali terurai di wilayah tropika ini. Apalagi jenis tumbuhan-tumbuhan di daerah tropika itu merupakan jenis-jenis daun lebar. Daun lebar yang sangat cepat sekali untuk diurai. Oleh karena itu di situ proses peruraian itu berjalan cepat. Karena curah hujan yang tinggi, ketika peruraian berjalan cepat, maka proses pencucian hara pun juga berjalan cepat. Kita tahu pencucian atau leaching itu sangat dipengaruhi oleh kondisi air di dalam tanah ya. Jadi itu pencucian berjalan cepat sehingga tanah itu menjadi cepat sekali untuk tidak subur gitu ya. Oleh karena itu proses vegetasi ya, tumpukan vegetasi harus seimbang gitu, harus seimbang sehingga apa? Kerusakan sumber daya hutan di daerah tropika basah itu menjadi kendala karena kesuburan tanahnya itu sangat tergantung dari vegetasi di atas permukaan tanah. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Ada fenomena di daerah Kota Baru ya, orang memecah batu itu dengan membakar batu dulu ya. Jadi batu itu dipecah secara langsung agak sulit sekali sehingga para pengrajin batu ya, atau penambang batu ya itu menggunakan pembakaran ya, batu itu dibakar di sampingnya untuk agar supaya batu itu lunak, batu itu mudah dipecah. Nah di sini sama dengan ketika suhu panas yang tinggi, panas yang tinggi maka ketika dipanasi itu maka batuan itu mengembang karena mengembang kemudian batuan itu menjadi lebih lunak ini. Apalagi kalau mengembang malam kemudian siang ya kemudian malam mengkerut maka kembang kerutnya itu menyebabkan tanah itu batuan yang keras itu menjadi lebih lunak. Sehingga pada daerah tropika ini pelapukan berjalan sangat efektif ya, sangat cepat gitu ya. Kemudian di daerah yang beriklim lebih kering seperti Indonesia bagian timur, pencucian tidak berjalan intensif sehingga tanahnya kurang masam dan lebih tinggi kadar basah-basahnya. Ini di daerah Indonesia bagian timur ya, itu juga daerah yang beriklim lebih kering gitu. Kemudian curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah, sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam. pH tanah menjadi rendah. Jadi selain pencucian hara ya, di daerah tropika humida ini karena curah hujan yang cukup tinggi, selain pencucian hara atau leaching ya dari material di horizon A kemudian tercuci ke horizon B, juga terdapat besarnya erosi yang cukup tinggi ketika terjadi gangguan terhadap hutan ya. Sehingga itu menyebabkan tanah itu menjadi terdegradasi ya. Karena ketika vegetasi di permukaan tanah itu menjadi terganggu atau ditebang ya, ditebang sehingga curah hujan ya atau air hujan itu langsung memukul ke permukaan tanah sehingga dia langsung memecah agregat tanah. Sehingga karena memecah agregat tanah itu lalu masing-masing praksi bisa terlepas. Nah, di situ mudah sekali yang praksi yang kecil ya, yang berukuran lebih kecil itu menjadi mudah terbawa oleh aliran air ketika saat hujan ya. Beda dengan ketika hujan itu turun kemudian pukulan itu melalui permukaan tajuk ya dan dia mengalir melalui batang atau namanya stem flow, maka ke dalam permukaan tanah dia dialirkan pelan-pelan. Nah, itu menyebabkan erosi permukaan menjadi kurang ya. Oleh karena itu mempertahankan hutan di wilayah humida tropika itu adalah suatu keharusan. Agar apa? Agar erosi tidak berjalan cepat gitu ya. Karena erosi berjalan cepat maka proses penghilangan tanah selain pencucian juga tinggi, penghilangan tanah untuk bergeser ke tempat lain itu menjadi lebih cepat ya. Sehingga apa? Pada horizon A itu menjadi sangat tipis sekali. Karena kehilangan
nutrisi unsur-unsur di permukaannya di horizon air itu banyak terhilang. Bahkan material organik di permukaan tanah juga menjadi hilang, humus-humus juga menjadi hilang. Nah, ini sebenarnya proses pembentukan tanah, lalu erosi ini berperan sangat penting sekali ya, terutama untuk menghilangkan di atas permukaan tanah, kemudian nanti diendapkan di tempat lain ya, di daerah yang lebih rendah. Oleh karena itu apa? Karena pencucian yang tinggi, kemudian erosi yang tinggi, maka banyak terbentuk tanah-tanah yang bersifat masam. Nah, yang kedua adalah faktor organisme. Ya. Jadi kalau kita bicara suhu dan curah hujan, maka yang kedua ini adalah kita bicara faktor organisme. Organisme itu banyak sekali ya, banyak sekali. Organisme itu ada vegetasi, kemudian ada mikroorganisme, ada jasad renik dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga mempengaruhi proses pelapukan ya, proses pelapukan, kemudian proses-proses di dalam pembentukan tanah itu sendiri. Organisme dapat berpengaruh dalam proses pembentukan tanah ada 3 hal. Yang pertama adalah akumulasi bahan organik. Jadi, kemudian siklus hara dan pembentukan struktur tanah yang stabil. Vegetasi dapat memberikan bahan organiknya ke dalam tanah. Kemudian vegetasi juga mampu berperan menyerap unsur hara di dalam tanah, kemudian mengambilnya untuk membentuk vegetasi tanaman itu sendiri, dan kemudian akan turun menjadi bahan-bahan organik bagi tanah. Nah, itu juga mempengaruhi proses di dalam pembentukan tanah. Di samping itu, akar tanaman ya, akar tanaman juga bisa masuk ke dalam batuan ya, dalam batuan kemudian ke dalam tanah, sehingga banyak juga akar tanaman yang mengalami kematian di sana ya, kematian kemudian menambah bahan organik di dalam tanah, dan kemudian juga menambah akar-akar yang baru ya, akar-akar baru muncul dan kemudian mampu melakukan penetrasi terhadap batuan di dalam tanah. Nah, di sini peran organisme itu dia bisa berperan sebagai aktif ya, kemudian dia juga bisa berperan sebagai pasif ya. Kemudian ada unsur nitrogen dapat diikat di dalam tanah dari udara oleh mikroorganisme. Karena ada beberapa jenis tanaman ya, jenis tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen dari udara, kemudian ataupun dia mampu seperti jenis-jenis yang mengandung leguminosa misalnya. Dia dapat mengikat nitrogen ya, bakteri-bakteri rhizobiumnya itu dapat mengikat nitrogen yang berada di dalam tanah ya. Baik yang hidup sendiri di dalam tanah maupun yang bersimbiosis dengan tanaman lain. Oleh karena itu apa? Untuk peningkatan nitrogen di dalam tanah di daerah-daerah reklamasi tambang itu dianjurkan untuk menanam tanaman yang mampu mengikat nitrogen ya, seperti LCC ya, LCC kemudian jenis-jenis leguminosa lainnya ya. Itu mampu meningkatkan unsur hara nitrogen di dalam tanah. Selain itu apa? Vegetasi di permukaan tanah juga mampu mengurangi erosi di permukaan ya. Oleh karena itu apa? Di daerah yang terbuka, daerah-daerah pasca reklamasi, kewajiban pertama setelah spreading ya, spreading itu tanah yang bahan galian yang sudah tambang yang sudah direklamasi ya maksudnya. Tambang yang sudah direklamasi kemudian ditumpuki tanah pucuk ya, itu spreading ya, tanah pucuk itu, maka secepatnya langsung dilakukan penaburan cover crop ya, cover crop. Baik dari jenis-jenis tertentu ya. PJ, kemudian jenis yang lainnya juga banyak ya, terutama jenis-jenis leguminosa yang secepatnya langsung dia tumbuh ya. Kalau cover crop itu bisa 4 hari, 3 hari sudah tumbuh ya, sehingga dia mampu ketika tumbuh lalu menahan permukaan tanah dari gempuran erosi tanah gitu. Oleh karena itu di daerah tambang yang lambat terhadap penanganan penanganan permukaan tanah terhadap jenis-jenis
vegetatif ya, terutama jenis-jenis cover crop-nya itu, maka tanah itu semakin terdegradasi. Kita tahu di lahan pasca tambang sudah tanahnya sudah banyak yang hilang ya. Apabila tanah pucuk itu disimpan kemudian juga mengalami kehilangan melalui leaching maupun erosi, kemudian dikembalikan lagi. Oleh karena itu nutrisinya sudah semakin berkurang. Nah, apalagi ditambah dengan pengelolaan tanah pucuk atau waktu spreading tidak bagus, maka tanah-tanah di daerah tambang itu menjadi lebih rusak, ya, lebih rusak. Nah, perlakuannya apa yang paling pertama? Ya tadi saya sampaikan, perlakuan pertama ketika setelah tanah itu direklamasi ya, dikasih tanah pucuk, langsung ditaburi dengan tanaman atau tumbuhan legum ya, tumbuhan legum atau cover crop yang akarnya mampu untuk mempertahankan erosi tanah ya. Terutama pukulan air hujan tidak langsung mengenai permukaan tanah, karena ketika pukulan air hujan mengenai permukaan tanah, maka dia mampu memecah agregat tanah ya. Kemudian terlepas terbawa oleh erosi. Nah, ini menjadi perhatian bagi orang-orang yang nanti bekerja di daerah reklamasi tambang ya. Karena kita di kehutanan sektornya bukan menambang, tapi sektornya adalah membenahi pasca penambangan itu supaya menjadi baik gitu. Kemudian pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim sedang seperti di Eropa dan Amerika ya. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah, vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organik yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput. Jadi pada bagian atas yang diberikan ini ya, diberikan kalau kita misalnya mencontoh dari sana ya, di bagian atas yang ditumpuki oleh rumput, kemudian ditumpuki oleh cover crop dan lain sebagainya, maka di bagian atas itu terbentuk tanah-tanah berwarna hitam. Karena pengaruh dari mana? Dari peruraian bahan-bahan dari vegetasi di permukaan tanah itu. Kandungan unsur kimia yang terdapat pada tanaman juga sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah ya. Jadi jenis cemara yang memberi kation-kation logam seperti Ca, Mg, dan K yang rendah, siklus unsur hara di bawah tanaman-tanaman tersebut adalah rendah dibanding dengan tanaman berdaun lebar, di mana selesainya lebih banyak mengandung basa-basa. Akibatnya tanah di bawah pohon pinus biasanya lebih masam daripada tanah di bawah pohon jati dan sebagainya. Pencucian basa-basa biasanya juga lebih intensif pada tanah-tanah di bawah pohon pinus. Ini oleh karena itu gini ya, perbedaan di hutan hujan tropik itu didominasi oleh jenis-jenis yang berdaun lebar. Nah, jenis-jenis yang berdaun lebar itu mudah sekali untuk diurai oleh mikroorganisme atau jasad renik lainnya gitu. Tetapi jenis-jenis konifer ya, jenis-jenis yang berdaun jarum ya, itu sangat sulit ya untuk diurai ya. Terutama jenis-jenis yang bukan indigenous ya. Kalau jenis-jenis indigenous seperti di Kalimantan itu gampang sekali diurai. Tapi jenis-jenis yang didatangkan dari luar ya, seperti jenis pinus, kemudian jenis akasia mangiem, kemudian padocarpus ya, jenis-jenis yang berdaun jarum ya, itu sangat sulit untuk diurai oleh tanaman. Jenis akasia mangiem mengandung zat liter ya, sulit juga diurai tanaman. Jenis pinus ya, jenis berdaun jarum ya, sangat sulit juga diurai oleh tanaman. Nah, oleh karena itu untuk mengembalikan hujan-hujan tropis kita tidak dianjurkan untuk menanam jenis-jenis yang sulit untuk diurai oleh tanah gitu ya. Karena apa? Kesuburan di daerah tropika itu tergantung dari vegetatif di atas permukaan tanah. Apabila kita menanam jenis-jenis yang sulit untuk diurai, maka nutrisi di permukaan tanah juga menjadi kesulitan gitu. Oleh karena itu jenis-jenis yang banyak mudah diurai oleh tanaman itu yang dianjurkan. Banyak jenis indigenous kita yang cukup fast growing-nya cukup tinggi ya,
yang bisa menjadi pengganti jenis tersebut. Bahkan untuk jenis singon ya, singon walaupun bukan jenis asli di Kalimantan, tapi jenis singon ini sangat tumbuh baik dimanapun dia berada itu. Kecuali pembatasnya adalah genangan air ya. Genangan air banyak di jenis-jenis singon ini yang agak kurang bagus gitu ya. Tapi jenis singon ini di daerah reklamasi juga bagus, di daerah untuk rehabilitasi juga bagus. Seperti juga jenis eukaliptus ya, eukaliptus uropila itu juga bagus sekali. Saya melihat di rehabilitasi yang paling kritis pun eukaliptus tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, itu juga kemudian jenis yang meranti Dipterokarpaceae memang jenis indigenous ini, tetapi untuk menumbuhkan pada daerah yang terbuka itu kan sangat sulit untuk jenis-jenis Dipterokarpaceae ya, jenis meranti, kemudian jenis ulin, kemudian jenis keruing itu perlu naungan untuk menumbuhkan jenis-jenis tersebut. Namun demikian pada tahap awal coba kita tanam jenis tanaman yang fast growing tetapi yang daunnya bisa mudah diurai. Nah, itu solusinya adalah seperti itu ya untuk di daerah-daerah yang kritis di Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu adalah faktor bahan induk ya. Bahan induk tanah itu ada bahan induk yang berasal dari mineral ya, atau itu bahan induk dari mineral dan bahan induk yang berasal dari bahan organik. Kalau bahan induk yang tanah mineral dari bahan induk batuan ya. Jadi kalau yang mineral itu berasal dari batuan. Batuan itu ada 3 ya. Jadi batuan yang disebut dengan batuan beku, kemudian batuan sedimen dan batuan metamorf. Kemudian ada bahan induk dari bahan organiknya. Itu ada 2 jenis ya. Sifat bahan induk masih tetap terlihat bahkan pada tanah daerah humid yang telah mengalami pelapukan lanjut. Misalnya pada tanah bertekstur pasir adalah akibat dari kandungan pasir yang tinggi dari bahan induknya. Susunan kimia dan mineral bahan induk tidak hanya mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan, tapi kadang-kadang menentukan jenis vegetasi alam yang tumbuh di atasnya. Terdapat batu kapur di daerah humid akan menghambat tingkat kemasaman tanah. Di samping itu, vegetasi yang hidup di atas tanah berasal dari batu kapur biasanya banyak mengandung basa-basa. Dengan adanya pengembalian basa lapisan tanah atas melalui seresah dari vegetasi tersebut, maka proses pengasaman tanah menjadi lebih lambat. Jadi untuk nutrisi yang ada di dalam tanah itu tergantung dari bahan induk yang membentuknya gitu ya. Jadi kalau kita bahan induknya itu dari banyak kebutuhan batuan pasir ya, maka bahan induknya banyak mengandung pasir. Kemudian kalau kita di daerah Kalimantan ya, daerah dengan daerah pelapukan lanjut ya di Kalimantan itu ya, seperti daerah Pojolik Merah Kuning atau di daerah Ultisol, Ultua Sol tanah itu ya, tanah tua. Tapi kita tidak juga kadang-kadang kita melihat intrusi batuan kapur di daerah Ultisol ini. Kalau kita melihat di daerah Pengaron, Pengaron itu ada intrusi batuan kapur yang cukup lebar di sana. Kemudian di daerah Tanah Bumbu juga banyak terdapat batuan kapur, spot-spot batuan kapur gitu. Walaupun tidak menyeluruh batuan kapurnya itu. Itu spot-spot batuan kapur yang itu sangat membantu juga untuk mengurangi keasaman pada tanah gitu ya. Nah, vegetasi di tumbuhan kapur itu berbeda dengan vegetasi pada tanah di luarnya ya. Tanah liat di luarnya itu berbeda itu. Pada vegetasi kapur itu cenderung jenisnya juga berbeda. Tumbuhannya juga tidak terlalu tinggi pada jenis-jenis tanaman pohon-pohon yang tumbuh pada daerah-daerah kapur. Nah, kita melihat banyak sekali itu gunung-gunung kapur ya di daerah tadi yang sebut tadi daerah Tapin ya Kalimantan Selatan ya, kemudian di daerah Kalimantan Selatan lain di daerah Batu Licin, kemudian sampai menuju ke Grogot itu banyak sekali itu batuan-batuan kapur. Nah, itu sangat penting ya untuk mengurangi kemasaman pada tanah.
kita menjelaskan pada batuan yang pertama, yaitu batuan pertama adalah batuan beku. Batuan beku terbentuk karena magma yang membeku. Jadi sumber batuan beku adalah magma. Maka magma di dalam bumi ya, kalau kita melihat susunan bumi ya, susunan bumi itu dari bagian atas, kemudian itu bagian itu atas disebut kerak bumi, maka di bawah kerak bumi itu terdapat magma. Magma bersifat mantel ya, mantel. Jadi magma itu tidak cair itu tidak, tapi dia bersifat pasta ya, pasta, sehingga magma itu pijar ya, pijar dengan suhu yang sangat tinggi sekali, bisa sampai 6.000 derajat Celcius ya. Nah, batuan beku itu sumbernya dari magma di dalam bumi itu. Oleh karena itu, dia keluar bisa melalui gunung berapi ya, maka di daerah Jogja ya, daerah Jogja lereng Merapi itu yang aktif sekali sampai detik ini ya, sampai detik ini itu hampir guguran lava itu terus-menerus ya. Yang keluar dari situ ya batu. Kemudian batu dari magma bumi ya, dari magma. Jadi kemudian ada yang batuan beku itu ada yang membeku di bagian atas ya, atau namanya batuan beku atas. Magma membeku di permukaan bumi ya, batuan vulkanik. Kemudian ada yang itu ketika keluar kan masih bentuk lelehan itu. Kemudian karena bersentuhan dengan udara yang dingin ya, udara dengan suhu yang dingin, ketika di permukaan itu suhu batuan beku itu masih 1.000 ya. Kemudian dari dalam mungkin 6.000 naik, keluar itu masih 1.000-an itu. 1.000-an ketika bersentuhan dengan udara dingin, maka magma akan membeku membentuk batuan. Magma membentuk batuan vulkanik. Membentuk batuan beku di permukaan itu. Itu bisa lebar sekali batuan bekunya itu. Ada di namanya dulu Watu Kemloso itu ya di Jogja itu ya. Watu Kemloso itu satu hamparan tebing itu isinya batuan saja itu. Ada. Tapi kemarin waktu ada erupsi Merapi yang kedua itu Batu Kemloso itu hilang dan digantikan oleh batuan yang baru lagi. Hilang karena terbawa oleh aliran ya, oleh aliran, kemudian dia mungkin akan karena kelelehan itu ya, dia juga mengalami perombakan, mengalami apa itu namanya, kena lelehan itu, dia bisa batuan itu mencair juga, kemudian dia mengikuti dan membeku lagi di bawah. Batuan-batuan yang ada di atas dulu namanya batu gajah juga mengalami hilang itu waktu erupsi tahun 2010 itu. Kemudian batuan beku gang ya. Magma menerobos retakan atau petakan-petakan dalam bumi dan membeku di antara sarang magma dan permukaan bumi. Batuan beku gang itu membeku di dalam. Kemudian ada batuan beku dalam ya, batuan membeku di dalam bumi ya. Itu ada juga. Jadi ada 3 tipe batuan beku di itu, ada yang membeku di dalam, ada di gang tempat dia keluar, kemudian ada yang membeku di luar. Nah, kalau kita menjumpai banyak di Jawa ya, di Jawa itu di daerah permukaan itu banyak batuan beku yang membeku di luar ya, karena dia erupsi dari Merapi itu. Contoh batuan beku misalnya batuan beku ates ya, batuan beku gang atau terobosan, batuan beku dalam. Kemudian kalau batuan beku atas ya, batuan beku atas itu ada riolit, kemudian ada trasit, dasit, andesit, basal, dan pikrit ya. Kemudian ada batuan beku gang atau terobosan. Kalau batuan beku atas tadi yang membeku akibat bersentuhan dengan udara di luar ya, dengan suhu yang batuan beku suhunya panas, kemudian bersentuhan dengan udara, batuan beku bersuhu panas bertemu dengan udara yang bersuhu dingin, lalu dia membeku di atas ya, maka disebut dengan batuan beku atas. Kemudian ada batuan beku gang, kemudian ada jenis porfir, granit, dan lain sebagainya ya ada. Kemudian ada batuan beku dalam ya, itu disebut granit ya, sienit, diorit, kuarsa, gabbro, peridotit, dan lain sebagainya. Semakin ke arah kiri ya, semakin ke arah kiri, ke arah riolit, ke arah granit, ke arah ini dia mengandung banyak asamnya. Tapi semakin dia ke arah basal ya, itu banyak mengandung jenis alkalis ya, material alkalis ya. Ini
jenis-jenis batuan beku ini yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi nutrisi di permukaan tanah ya. Semakin ke arah basal maka mineral-mineral yang ada di situ juga banyak mengandung basal, sedikit SiO2. Tapi kalau banyak yang ke arah granit ya, granit maka banyak jenis batuan yang banyak mengandung SiO2 itu lebih masam ya. Berdasarkan tes kandungan SiO2, batuan beku dibagi menjadi batuan beku yang bersifat masam ya, intermedia dan alkalis. Batuan induk masam menghasilkan tanah yang masam pula. Jadi kalau batuan mengandung banyak granit ya, granitik itu maka yang dibentuk juga SiO2. Batuan induk alkalis pada umumnya menghasilkan tanah-tanah alkalis, tapi bila mengalami pencucian lanjut karena curah hujan tinggi dapat pula membentuk tanah masam. Jadi kalau bahan induknya itu bersifat alkalis ya, alkalis dia memberikan nutrisi yang bersifat alkalis juga atau mineral yang bersifat alkalis, tapi itu tercuci nanti menjadi asam juga. Oleh karena itu konsep pencucian ini ya, pencucian mineral-mineral ini sangat penting sekali. Terutama penghambatnya yang mana ya? Penghambatnya adalah vegetasi tanaman terutama. Salah satu bentuk yang khas dari bahan vulkan adalah abu vulkan ya. Abu vulkan bahan Indo ini merupakan bahan vulkanik yang disemburkan dari gunung api sewaktu gunung api tersebut meletus. Jadi kalau gunung api meletus selain lava pijar itu juga ada namanya abunya. Jadi abunya banyak sekali. Nah, abu-abu ini yang sangat menyuburkan tanah ya. Maka daerah-daerah gunung berapi itu abunya itu penting sekali untuk pertumbuhan tanaman. Tapi gini, kalau tanaman yang sedang seperti lombok itu tanah pertanian yang kena abu secara langsung di situ dia menjadi layu ya. Tapi setelah itu ya setelah abu vulkan turun ketika ditanami maka subur sekali. Kemudian batuan sedimen ya. Batuan sedimen itu ada batuan sedimen tua terdiri dari bahan endapan umumnya endapan laut ya yang telah diendapkan beberapa tahun yang lalu hingga membentuk batuan yang keras. Contoh batuan endapan tua itu adalah batu gamping ya. Batuan gamping itu masuk batuan endapan atau sedimen ya. Merupakan endapan laut yang banyak mengandung karang laut. Jadi sebagian besar terdiri dari CaCO3, kalsit dan CaMgCO3 atau dolomit. Nah, untuk mengatasi tanah-tanah yang basah ya, tanah-tanah yang basah itu banyak kita memberikan yang asam ya, yang asam itu kita banyak memberikan dolomit atau CaCO3 atau CaMg CO3 2 kali. Nah, misalnya kalau kita di lahan tambang ya dengan pH tanah yang asam, maka kita memerlukan input kapur ini ya, atau CaCO3 untuk meningkatkan pH tanah. Karena kalau pH masam, tentunya pertumbuhan tanaman menjadi sangat terhambat. Kemudian yang kedua adalah batu pasir ya, banyak mengandung pasir kuarsa atau SiO2. Itu banyak kita jumpai di daerah humida tropika ini banyak kita jumpai. Kemudian batu liat ada yang bersifat masam, ada yang alkalis ya. Kadar liatnya tinggi. Itu juga banyak kita jumpai di daerah humida tropika. Kemudian bahan endapan baru belum menjadi batuan, yaitu endapan oleh air, misalnya di daerah dataran banjir atau dataran aluvial. Diendapkan oleh angin, misalnya pasir pantai, loess, dan sebagainya. Itu endapan baru ya. Kemudian ada namanya batuan metamorfosa atau malihan ya. Batuan malihan itu berasal dari batuan beku atau dapat berasal dari batuan sedimen. Karena tekanan dan suhu yang tinggi berubah menjadi jenis batuan lain. Batuan metamorfosa bertekstur lembar ya atau berlapis-lapis gitu. Foliated tekstur ya. Akibat berkristalisasi dari beberapa mineral dan orientasi mineral menjadi paralel sehingga terbentuk lembar-lembaran. Karena batuan metamorfosa ini ya itu banyak yang kita gunakan ya. Batuan metamorfosa dengan lembar-lembar halus disebut schist ya, atau misalnya mica schist ya. Sedangkan yang dengan lembar-lembar kasar disebut gneiss, misalnya granit gneiss, itu juga batuan metamorfosa. Beberapa jenis batuan metamorfosa tidak menunjukkan foliated tekstur,
tersebut misalnya kuarsit ya dari batu pasir dan marmer dari batu kapur karbonat. Jadi batu marmer kan yang sering digunakan kita ya. Batu marmer itu juga termasuk jenis metamorfosa atau malihan ya. Itu banyak digunakan untuk kegiatan bangunan ya, batu marmer. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah bahan induk dari bahan organik ya. Jadi bahan induk organik. Itu kita jelaskan bahwa bahan induk di daerah rawa ya, rawa itu tumpuan bahan organiknya sangat tinggi sehingga pencuciannya juga lambat. Nah, di situ akan membentuk tanah yang berbeda lagi. Dan di sini di daerah hutan rawa yang selalu tergenang air, proses penghancuran bahan organik berjalan lebih lambat daripada proses penimbunan. Maka terjadilah akumulasi bahan organiknya. Jadi kalau di rawa itu karena tergenang, kemudian tumpuan bahan organik terus-menerus, maka peruraian itu menjadi lambat gitu ya. Dengan demikian maka terbentuklah tanah-tanah organik atau disebut tanah gambut ya. Kalau bahasa barunya namanya histosol. Histo artinya jaringan, sol itu tanah. Itu banyak kita jumpai di Kalimantan sini, banyak tanah gambut. Bahkan kita berjalan di 10 km dari Banjarbaru ini sudah kita ketemu areal gambut ya di Lianganggang itu. Kemudian di Indonesia, terutama di Jawa dan beberapa di luar Jawa, banyak ditemukan tanah-tanah yang berkembang dari bahan-bahan vulkanik. Tanah tersebut terdapat sekitar gunung berapi dan umumnya merupakan tanah subur karena bahan vulkanik tersebut banyak mengandung mineral mudah lapuk yang kaya akan unsur hara seperti kalium, kalsium, magnesium, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berasal dari bahan induk batuan endapan laut yang amat tua, misalnya batuan liat endapan di zaman Tersier, sehingga ditemukan pula tanah kurus dan masam di daerah tersebut. Nah ini ya, sehingga bahan organik ya, bahan organik yang dibentuk ya, bahan induk dari organik yang dibentuk itu sangat penting sekali untuk kesuburan tanahnya. Ya. Kalau histosol itu sebenarnya sumber material organik yang sangat tinggi ya sebenarnya histosol itu. Nah sekarang juga banyak digunakan, tapi ini merusak ya sebenarnya, merusak daerah gambut ya. Misalnya jenis histosol yang sekarang banyak digunakan untuk apa itu namanya pupuk kompos blok ya. Itu memang terobosan baru, tapi itu merusak gambut itu sebenarnya. Kecuali yang dipakai itu adalah vegetasi di permukaan ya, vegetasi di permukaan ya bisa saja itu. Tapi kalau gambutnya yang dipakai itu menjadi merusak areal gambut itu. Kalau yang vegetasi di permukaan seperti pakis-pakisnya itu diolah kemudian dibentuk menjadi pupuk ya itu nggak apa-apa. Mungkin kegiatan untuk kegiatan penanaman daerah gambut, kemudian pakisnya diambil kemudian diolah menjadi pupuk kemudian dikembalikan lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu dikeluarkan dari daerah gambut ya lalu merubah ekosistem di gambut itu menjadi rusak ya. Nah itu perlu dihindari. Walaupun terobosannya cukup bagus ya, idenya cukup bagus, tapi kalau itu dibiarkan secara masif maka kerusakan sumber daya gambut menjadi sangat tinggi. Kemudian faktor topografi ya yang keempat yaitu. Relief adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Relief mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan cara apa kalau relief itu? Yaitu mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan massa tanah. Kemudian yang kedua mempengaruhi dalamnya air tanah. Kemudian mempengaruhi besarnya erosi dan mengarahkan gerakan air berikut bahan-bahan yang terlalu di dalamnya. Tanah yang terbentuk pada daerah cekungan itu akan berbeda dengan tanah yang terbentuk pada daerah tengahan ya, kemudian ada di bagian atas. Bagian atas cenderung untuk tererosi sehingga tanah itu menjadi lebih tipis. Begitu juga dengan daerah tengahan. Kemudian di daerah bawah cenderung terbentuk tanah karena daerah tumpukan daerah endapan sehingga terbentuknya juga berbeda dengan tanah-tanah di bagian upline ya. Kemudian topografi atau bentuk wilayah atau relief suatu daerah dapat menghambat atau mempercepat pengaruh iklim. Di daerah yang datar atau cekungan di mana air tidak mudah hilang dari tanah atau menggenang, pengaruh iklim menjadi tidak jelas dan terbentuklah tanah berwarna kelabu atau banyak mengandung karatan sebagai akibat genangan air tersebut. Karena itu di daerah-daerah tanah yang sawah yang selalu di huma ya, di huma itu
tanahnya berbeda, pembentukannya berbeda dengan daerah-daerah di daerah yang upland ya. Kadang-kadang kita banyak menemukan karatan ya di daerah pehumaan itu ya, atau namanya daerah pertanian itu. Itu kita banyak mendapatkan tanah-tanah karatan di bawah itu. Nah, kemudian di daerah bergelombang, drainasenya lebih baik sehingga pengaruh iklim curah hujan lebih jelas dan pelampukan setelah pencucian berjalan lebih cepat. Di daerah yang berlereng curam kadang-kadang terjadi terus-menerus erosi permukaan sehingga terbentuklah tanah dangkal. Sebaliknya pada kaki lereng tersebut sering ditemukan tanah dengan profil dalam akibat penimbunan bahan yang dihasilkan dari lereng atas tersebut. Jadi apa yang bisa menghambat dangkalnya lapisan tanah di daerah upland, yaitu dengan cara kita menumbuhkan vegetasi. Walaupun erosi tetap terjadi, tapi sangat diminimalkan ya. Kalau tidak, maka di daerah upland itu tergerus erosi terus habis, sehingga tanah itu dangkal sekali. Bahkan kalau kita menemukan tanah di Mandiangin ya, di Mandiangin itu di hutan pendidikan kita di KDTK itu di bagian lereng yang tinggi itu mungkin 3-4 cm sudah batuan. Karena dia terus-menerus tergerus erosinya. Sementara di daerah lembah, daerah perkantorannya itu tanahnya sangat dalam sekali, bisa 1 meter sampai 1,5 meter, itu dalam sekali karena dia di daerah endapan ya, di daerah endapan. Nah itu karena vegetasi di atas itu tidak ada gitu ya, sehingga proses erosi itu berjalan cepat ya. Kita tahu kalau musim hujan ya, itu airnya itu menjadi keruh sekali. Keruh itulah tanda bahwa terjadi erosi gitu. Dia membawa material-material yang berukuran sangat kecil. Sifat tanah yang umum berhubungan dengan relief adalah tebal solum ya. Tebal solum tebal dan kandungan bahan organik horizon A. Kandungan air tanah ya, relatif wetness ya, warna tanah, tingkat perkembangan horizon, reaksi tanah, kejenuhan basah, kandungan garam, mudah larut dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada faktor waktu ya. Faktor waktu tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah ya, dinamis, sehingga akibat pelapukan dan pencucian yang terus-menerus maka tanah yang semakin tua juga semakin kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Profil tanah juga semakin berkembang dengan meningkatnya umur. Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka bahan induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Jadi ada immature atau young soil, kemudian ada tanah dewasa matur, dan tanah tua atau old soil. Ya. Tanah muda pada tingkatan ini proses pembentukan tanah, terutama proses pelapukan bahan organik dan bahan mineral. Ya. Percampuran bahan organik dan bahan mineral di permukaan tanah dan pembentukan struktur tanah karena pengaruh bahan organik. Hasilnya adalah pembentukan horizon A dan horizon C. Sifat tanah masih didominasi oleh sifat-sifat bahan induknya, termasuk tanah muda atau adalah jenis-jenis entisol ya, aluvial dan rigosol. Ini tanah muda, tanah yang terbentuk baru ya. Aluvial biasanya di dataran banjir, kemudian juga rigosol ya biasanya di daerah yang muda atau daerah dekat-dekat sungai dan lain sebagainya, itu banyak terbentuk tanah-tanah rigosol atau juga aluvial ya. Pada dataran yang rendah itu banyak terbentuk aluvial. Kemudian tanah dewasa ya, tanah dewasa di atasnya tanah muda disebut tanah dewasa. Dengan proses yang lebih lanjut maka tanah-tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horizon. Horizon B yang terbentuk adalah masih muda atau BW sebagai hasil dari proses alterasi bahan induk terbentuk struktur tanah warna lebih merah dan bahan induk atau ada penambahan bahan-bahan tertentu, liat dan lain dalam jumlah sedikit dari lapisan atas. Pada tingkat ini, tanah mempunyai kemampuan berproduksi tinggi karena unsur-unsur hara di dalam tanah cukup tersedia. Akibat pelapukan mineral dan pencucian unsur hara berjalan lanjut ya, belum lanjut ya. Jenis tanah yang termasuk dalam tingkatan ini adalah inseptisol ya, atau latosol coklat, andisol, veritol, molisol ya. Kalau
vertisol itu vertik itu membalik ya, tanah membalik, kemudian molsel tanah yang lunak ya. Nah, di sini tanah-tanah itu berkembang dari tanah muda menuju tanah dewasa. Kemudian yang terakhir adalah tanah tua ya. Dengan meningkatnya umur, maka proses pembentukan tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan-perubahan lebih nyata pada horizon A dan B. Maka terbentuk horizon A, E, EB, BE, BT, BS, BO, BC, dan lain sebagainya. Nah, di samping pelapukan merah dan pencucian basa-basa, maka meningkat sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk di dalam tanah dan tanah menjadi kurus dan masam. Tanah tua ini kita banyak jumpai di tanah kita ya, di Kalimantan, tanah ultisol ya. Ult itu tanah tua, sol itu tanah tua, kemudian oksisol ya. Itu yang banyak teroksidasi ya. Jadi di daerah yang tanah tua ini horizon terbentuk biasanya sempurna ya, dari horizon A, E, EB, BE, BT, kemudian BC, kemudian horizon C dan ROC itu terbentuk sempurna. Tanah tua ini. Cuman karena curah hujan yang tinggi ya di daerah humida tropika ini biasanya erosi tanah berjalan sangat cepat. Banyak waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kemudian itu tergantung jenis bahan induknya. Tanah yang berkembang dari batuan keras memerlukan waktu yang lebih lama untuk pembentukan tanah dibandingkan dengan bahan yang berasal dari bahan induk yang lunak atau dan lepas. Dari bahan induk vulkanik lepas seperti abu gunung api dalam waktu kurun dari 100 tahun setelah dapat terbentuk tanah muda, tanah dewasa dapat terbentuk dalam waktu 1.000 sampai 10.000 tahun, seperti hanya di tanah spodosol di Alaska yang berkembang dari bahan induk pasir. Dan tanah molsel di Amerika Serikat yang berkembang dari bahan induk berlempung lepas ya, 10.000 tahunan, lama ya. Tanah itu terbentuknya lama sekali. Tanah berasal dari abu Gunung Krakatau letusan tahun 1883 ya, terbentuk horizon A setebal 25 cm selama 100 tahun. Nah, oleh karena tanah itu terbentuknya lama sekali, kita harus bisa mengkonservasi tanah itu agar tidak menjadi rusak. Gitu. Tingkat perkembangan tanah tidak setara dengan tingkat pelapukan tanah. Tingkat perkembangan tanah berhubungan dengan perkembangan pembentukan horizon-horizon tanah. Sedangkan tingkat pelapukan tanah berhubungan dengan tingkat pelapukan mineral dan tanah. Tanah muda yang baru mempunyai horizon A dan C dapat berupa tanah yang baru sedikit mengalami pelapukan bila berasal dari bahan induk baru seperti abu vulkan. Tapi dapat juga telah mengalami pelapukan lanjut bila berasal dari bahan induk tua atau bahan induk yang telah mengalami pelapukan lanjut di tempat lain. Kalau kita melihat perkembangan tanah ya, ini adalah bahan induk, C ini bahan induk ya. Bahan induk itu apa? Batuan induk yang sedikit melapuk ya. Kemudian baru bertumbuh horizon A di atasnya. A kemudian bahan induk. Maka kemudian ini di tanah muda ya. Kemudian tanah dewasa terbentuk A itu tercuci ya, tercuci ke bagian bawah membentuk horizon B atau horizon eluviasi. Jadi pencucian di horizon A membentuk horizon B di bagian penimbunan. Lalu di bawahnya bahan induk. Ini dia terbentuk di horizon A dan horizon B. Kemudian pada tanah dewasa itu berkembang lagi. Kemudian A, kemudian apa itu namanya? Tanah tua ya, tanah tua itu horizonnya lebih lengkap lagi. A ada perbentukan horizon E, EB, BE, BT, BC, kemudian C. Kemudian berkembang lagi di horizon A, AB, BA, BO, BC, C ini ya. Ini kalau kita bisa menggunakan ini ya, yang tata nama baru, kemudian atau kita menggunakan yang ini, yang C ini, yang apa yang sebelahnya ini ya. A, AB, BA, BO, BC, dan lain sebagainya. Tapi yang di sini, yang dua ini adalah untuk tanah yang sudah berkembang tua ya. Jadi kita melihat perkembangan horizonnya itu sempurna ya. Dari A, E, EB, BE, BT, dan C, bahan induk. Jadi dari bahan induk atau batuan, kemudian bahan induk, berkembang horizon A, kemudian berkembang ke horizon A, pencucian horizon B, kemudian terjadi perkembangan horizon sempurna, yaitu A, EB, dan seterusnya. Nah, demikian tadi kuliah hari ini ya. Saya akhiri, kemudian saudara jelaskan kembali terkait dengan faktor pembentuk tanah ya, mulai dari bahan organik, kemudian apa itu namanya iklim ya, kemudian bahan induk
kemudian waktu, kemudian topografi, kemudian organisme. Nah, itu saudara jelaskan kembali, dan kita bertemu di materi selanjutnya ya. Baik, saya akhiri. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun saudara berada.